Pasukan militer Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran satu malam, saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ini bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi antara Iran dengan Israel. Kita ulas dampak serangan Amerika Serikat ke Iran bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Tengku. Selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Oke, Pak Tengku, sebetulnya kalau dilihat dari serangan Amerika Serikat ini, apa sih Pak dampaknya meskipun Trump bilang ini tujuannya untuk perdamaian begitu? Apakah memang dengan cara seperti ini bisa ditempuh untuk itu tadi menciptakan perdamaian antara Iran dengan Israel? Ini tipe Amerika Serikat ya, sama dengan Israel, menyerang lebih dahulu, preemptive strike. Walaupun data-data dari International Atomic Energy Agency itu tidak sepenuhnya mengatakan begitu, karena di dalam data dari International Atomic Energy Agency dari Mr. Rafael Grossi, itu adalah the head of the UN Nuclear Watchdog, itu mengatakan Iran itu belum sampai pada kemampuan itu. Jadi dikatakan kalaupun ada ledakan atas instalasi di Fordo, Natanz, dan Isfahan, itu radiasinya terbatas. Jadi kalau begitu halnya, Amerika Serikat mengulangi kembali sejarahnya dalam HI, namanya ini gunboat policy begitu. Serang dulu, urusannya kemudian. Ini sudah dia lakukan terhadap Irak, terhadap Afghanistan, terhadap Suriah dengan pretext atau dengan alasan WTC itu kena bom. Kemudian juga hal yang sama juga sudah dilakukan di masa lalu tahun 1981 oleh Israel atas instalasi yang ada di Irak dengan nama Osirak. Itu sama ceritanya. Tidak terbukti di situ ada instalasi nuklir untuk tujuan perang, tapi dihajar duluan oleh kedua negara tersebut. Dan hari ini tentunya Amerika Serikat siap-siap menerima kritik dari dunia, karena sudah akan terbukti bahwa kalau dilihat dari radiasi dan dilihat dari arah angin, kemungkinan besar ini tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Sekarang ini dunia sedang waspada, karena kalau saya perhatikan berita dari Google, jam 9 pagi ini itu masih ada 12 juta berita, dan jam 9.30 sudah menjadi 13.300.000, dan sekarang jam 9.55 sudah 14 juta berita. 14 juta berita ini akan mencengangkan dunia, membuat Amerika Serikat akan sangat takut, dan akan membuat dunia berpikir-pikir siapa selanjutnya akan menjadi korban dari Amerika Serikat ini, karena Amerika Serikat terbiasa melakukan gunboat policy, yakni serang dulu kemudian pertanggungjawaban kemudian. Ini persis hal-hal ini sudah diantisipasi oleh Euronews pagi ini yang dalam headline-nya mengatakan Tehran Army says war starts right now after Trump declares US struck Iran nuclear sites. Jadi sekaranglah saatnya di mana Iran akan benar-benar melakukan jawaban atas serangan Amerika Serikat ini. Dan kemungkinan besar sasarannya adalah basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi kita siap-siap melihat suatu potensi perang dunia ketiga, di mana ada basis-basis Amerika Serikat di Syria, di Irak, di Yordan, kemudian di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Uni Arab Emirat, dan di Saudi Arabia. Mungkin di Saudi Arabia mengatakan tidak ada, tapi kemungkinan besar yang ada di sana ada listening post. Jadi suatu pos komunikasi yang mengatur sirkulasi komunikasi strategis dari Gulf of Aden sampai Indian Ocean sampai jalur-jalur yang dikawal oleh American South Command. Jadi dunia sedang tegang saat ini. Oke, ini artinya penegasan Pak Tengku, ini bisa menjadi suatu bumerang juga nih buat Amerika Serikat dengan adanya serangan ini, karena tadi ya dikatakan kalau Amerika Serikat ini tipenya adalah nyerang dulu, urusannya belakangan gitu. Betul, tepat sekali. Jadi tampaknya yang dilakukan oleh Iran sejak seminggu terakhir adalah diplomasi dengan negara-negara yang menyimpan pangkalan Amerika Serikat tersebut. Konon ada antara 50.000 sampai 60.000 pasukan Amerika Serikat di situ. Dan untuk itu tampaknya ya Iran sudah melakukan negosiasi dengan pemerintah Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Irak sendiri, Syria, dan Abu Dhabi. Karena di dalam bayangan Amerika Serikat, ini suatu serangan langsung, dan untuk itu
untuk kesekian kalinya Iran akan menerapkan prinsip-prinsip dari pasal 51 dari UN Charter bahwa dia adalah negara yang diserang maka dia berhak mempertahankan diri, dan bagi pandangan Iran yang banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, dan untuk itu dia sudah memiliki peluru kendali yang jaraknya lebih pendek daripada ke Israel kemarin. Misalnya di Qatar itu ada Al Udeid Air Base, itu adalah pangkalan angkatan udara Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah dan hanya berjarak 275 km dari Teheran. Dan untuk itu maka peluru kendali yang pas adalah Khalil Fars dan Zohair. Jadi saya bisa bayangkan saat ini para anggota pasukan Amerika Serikat di sekitar Qatar itu sudah mulai bingung karena walaupun komandan mereka sudah pulang dan mereka berada dalam posisi siaga perang, tapi kalau kita melihat bagaimana kemampuan serangan Iran atas Israel beberapa hari lalu itu kelihatan sekali. Peluru kendali mereka itu beranak di atas sekitar 40 km dari Israel, dan seringkali peluru kendali tersebut mampu bergerak vertikal, diagonal, dan horizontal. Kita lihat misalnya bagaimana peluru kendali itu berhasil menghancurkan markas Intel dari Israel. Kemudian untuk Bahrain tampaknya juga akan diserang, tapi bukan negara Bahrain, bukan masyarakat Bahrain, tapi Naval Support Activity Bahrain, yang di sana ada sekitar 1.500 personil angkatan bersenjata Amerika Serikat, dan lokasinya hanya 1.200 km dari Teheran. Ini bagi Iran, mereka sudah siap-siap ini akan mengirimkan Shahab 3 dan Resvan. Terus untuk Kuwait, tampaknya di situ ada sekitar 700 personil militer Amerika Serikat yang tersebar di berbagai basis di Kuwait. Ini jaraknya adalah 1.400 km dari Teheran, dan tampaknya akan cocok menurut Iran itu peluru kendali Resvan dan Ghadar seri H. Untuk Uni Emirat Arab sendiri, tampaknya Iran sangat berhati-hati untuk menjauhkan serangannya dari masyarakat umum di Uni Arab Emirat dan juga pangkalan-pangkalan atau basis-basis energi Irak, basis-basis energi dari Uni Arab Emirat. Sasarannya adalah hanya satu, Al Dhafra Air Base yang letaknya dekat Abu Dhabi, tapi itu berjarak 1.700 km dari Iran. Tampaknya akan dikirimkan Ghadar seri H dan Ghadar seri F. Kemudian untuk perbatasannya sendiri dengan Irak yang di situ ada titik-titik pangkalan militer Amerika Serikat, itu tampaknya akan dikirim peluru kendali Ghadar F juga. Jadi hal ini yang patut disikapi oleh pemerintah negara Timur Tengah yang mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat berada di sana. Untuk Abu Dhabi itu berjarak sekitar 1.800 km dari Teheran. Ini merupakan target dari Emad dan Khorramshahr. Jadi saya perhatikan ini ada potensi menjadi perang dunia ketiga kalau Dewan Keamanan PBB tidak cepat bertindak dan untuk mendamaikan Iran dan Israel tersebut. Dan Amerika Serikat sudah terlanjur menghidupkan sumbu perang dunia ketiga, karena saat ini dunia berpikir-pikir siapa yang akan serangan serupa akan ditujukan kepada siapa. Saya pikir Rusia sudah mulai waspada, kemudian juga Cina juga mulai waspada. Misalnya Putin mengatakan, sebagaimana dikutip di dalam Reuters tanggal 19 Juni itu mengatakan, he does not want to discuss the possible Israeli-US killing of Iran supreme leader. Jadi tampaknya Rusia akan sangat marah kalau yang ditujukan itu, serangan ini ditujukan kepada pimpinan karismatis di Iran, karena dampaknya akan sangat besar, di mana akan membahayakan negara-negara di sekitar Iran tersebut, dan negara-negara di sekitar Iran tersebut perbatasannya sangat panjang dan itu sangat membahayakan juga bagi keamanan Rusia di masa depan. Oke, kalau tadi dikatakan ada sejumlah negara yang kayaknya ini lagi waspada nih, seperti misalnya tadi disebutkan ada Rusia, kemudian Tiongkok yang harus waspada soal adanya potensi perang dunia ketiga. Artinya Pak Tengku, ini yang ditunggu adalah tentu bagaimana balasan dari Iran ke Amerika Serikat karena adanya serangan ini. Nah, ini potensinya atau apa yang perlu diwaspadai terutama dari sini? Terutama untuk Indonesia misalnya. Kita semua dalam hal ini hendaknya eling dan waspada ya. Kita hendaknya
harus berhati-hati sekali, karena di dalam berbagai dokumen strategis Amerika itu ada klausul yang mengatakan kalau kami dalam bahaya ataupun kalau kami diserang, maka semua negara yang beserta kami itu hendaknya melakukan suatu upaya kolektif ya sesama mereka dan juga bersama kami sesuai dengan istilah kata kunci digunakan adalah constitutional process. Constitutional process itu adalah apakah negara itu menyetujui perang bersama Amerika atau apakah dokumennya sudah masuk ke dalam parlemen tapi belum diproses. Pokoknya ada constitutional process, dan ada tidaknya constitutional process tersebut akan dibenarkan oleh Amerika Serikat lewat berbagai diplomasi publik dia. Dan untuk itu ya semua negara di dunia harus hendaknya waspada, karena Amerika Serikat memiliki banyak sekali ratusan perjanjian pertahanan yang terbuka maupun tidak terbuka. Yang kita ketahui adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization. Yang kita ketahui lagi adalah NATO itu berbagai banyak negara di Eropa Barat. Kemudian juga NATO sudah semakin diperluas mencakup sebagian negara-negara di Eropa Timur yang ex-Soviet Union dan juga yang ex-Pakta Warsawa. Maka ini yang membuat Putin sangat marah, karena semakin Putin merasa dirinya dikeroyok oleh banyak anggota NATO tersebut. Selanjutnya ada lagi fakta pertahanan namanya Australia, New Zealand, United States. Ini melibatkan Amerika Serikat, New Zealand, dan Australia. Kemudian selain itu berbarengan dengan ANZUS atau ANZUS, itu juga ada ANZUK, Australia, New Zealand, UK. Kemudian pada saat yang sama itu ada lagi perjanjian strategis melibatkan Amerika Serikat dengan Korea Selatan, Amerika Serikat dengan Jepang, dan juga di Asia Tenggara ini yang harus kita waspadi bersama, Amerika Serikat dengan Vietnam dan Amerika Serikat dengan Filipina. Kalau dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei itu koneksinya bukanlah dengan Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tidak langsung, tapi dilakukan oleh British dengan nama Five Power Defense Agreement. Jadi secara tidak langsung Amerika bermain. Yang kita harapkan adalah negara-negara di ASEAN mampu konsisten untuk tidak memihak, tapi apakah mereka sanggup melakukan itu? Karena sebagian negara yang terlibat dalam konflik di Laut Cina Selatan memiliki ketergantungan psikologis kepada Amerika Serikat. Jadi untuk itu saya sangat berharap dalam beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan, selain kita mengirimkan delegasi ke Turki untuk suatu dialog KTT luar biasa, organisasi konferensi Islam, kita hendaknya juga memikirkan suatu KTT luar biasa ASEAN untuk membahas hal ini, karena kalau terjadi sesuatu di mana saudara-saudari kita di ASEAN, terutama sekali Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, kemudian juga Brunei, itu secara tidak langsung akan dibujuk oleh Amerika Serikat untuk melonggarkan konsistensi mereka dengan ASEAN Charter. Di ASEAN Charter itu ada klausul-klausul yang membuat roadmap dari ASEAN Political Security Blueprint dan ASEAN Economic Blueprint. Dan di situ kita pahami juga masih ada pangkalan militer Amerika Serikat di Thailand dengan nama Utapao. Jadi untuk ini saya pikir hanya Indonesia yang hendaknya mengambil inisiatif dengan bersikap tegas. Semua kita ASEAN hendaknya konsisten menerapkan prinsip-prinsip dari ASEAN Charter, dan secara teknis kita menerapkan prinsip ASEAN itu sebagai Zone of Peace, Freedom and Neutrality, dan juga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Karena jangan sampai ada tetangga-tetangga kita yang lengah dan membiarkan berjalannya kapal-kapal perang ataupun kapal induk ataupun kapal-kapal siluman ataupun juga kapal selam untuk melewati Selat Malaka. Dan kita hendaknya hati-hati sekali. Kita tidak terlibat dalam urusan ini. Kita bertanggung jawab atas terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan dunia, karena ini adalah amanah konstitusi kita. Mohon kita sangat mohon TNI punya kemampuan yang sangat tinggi untuk menjaga selat-selat strategis Indonesia, selat-selat Malaka, Ombai, Wetar, kemudian selat-selat antara Kalimantan dan Sulawesi, selat-selat menuju Laut Arafura. Semua ALKI 1, 2, 3, 4 hendaknya kita jaga dengan sepenuhnya, dan dalam kondisi saat ini tentunya Kogab Wilhan 1, 2, 3 itu bekerja extraordinary. Dan apa yang mungkin terjadi di dunia kita masih menduga-duga, tapi Indonesia hendaknya benar-benar mempersiapkan ketahanan nasionalnya, terutama ketahanan di bidang pertahanan dan keamanannya ini. Mohon kita jaga baik-baik perbatasan darat, perbatasan laut, dan perbatasan udara agar tidak mudah
dijangkau oleh kekuatan-kekuatan yang kemungkinan saja melakukan serangan terhadap salah satu pihak dari selat-selat yang ada di Indonesia, sehingga terkesan Indonesia berpihak pada salah satu di antara mereka. Karena itu tadi ya Pak ya, ada hubungan atau perjanjian dengan Amerika Serikat. Pak Tengku, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda dan saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.